Saudaraku, Bina Iman kali ini kita akan berbicara masalah buah roh. Apa itu buah roh? Buah roh itu sebenarnya adalah perbuatan atau karya dari Roh Kudus. Jadi itu bukan berasal dari diri kita, itu betul-betul karena karya daripada Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini yang harus kita perhatikan. Saudara, perbuatan Roh Kudus haruslah jadi atau menjadi perbuatan kita juga. Apabila tidak, maka muncullah perbuatan daging yang adalah natur kita, yang adalah asli kita ini. Nah, saudara, jelas perbuatan daging itu akan berakhir dengan kebinasaan. Karena itu pastikan bahwa di dalam hidup kita buah roh itu muncul. Kalau tidak, kita bisa binasa. Nah, perbuatan Roh Kudus atau buah roh itu selalu berkaitan atau mengacu kepada firman Tuhan. Kasih misalnya. Kasih itu adalah melakukan perintahnya atau taat tunduk kepada perintahnya. Sukacita itu karena melakukan perintahnya, walaupun menderita. Seperti Rasul Paulus, dia menderita karena memberitakan Injil, tapi dia berkata bahwa dia bersukacita. Damai sejahtera, artinya bahwa ada harmoni, tidak ada perselisihan, tidak ada pertengkaran dengan firman. Kesabaran, tidak gampang marah ketika menerima penderitaan atau kesulitan karena melakukan firman Tuhan. Kemurahan, yaitu mudah memberi, yaitu memberi diri untuk firman Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan. Kebaikan atau jujur, tidak berbelat-belit terhadap firman Tuhan. Ini seringkali banyak manusia itu berbelat-belit terhadap firman Tuhan dengan memakai alasan-alasan tertentu. Nah, buah roh itu tidak menghendaki demikian. Kesetiaan, percaya firman, yakin akan otoritasnya, yakin bahwa dia itu mengendalikan seluruh alam semesta, mengendalikan seluruh hidup kita. Bahkan kata firman Tuhan, walau rambut kita ini jatuh, satu lembar rambut jatuh, itu pun atas seizin atau kendalinya dia. Lemah lembut, itu mudah diatur atau dikendalikan, mudah dinasihati, mudah ditegur oleh firman. Saudara, jarang sekali ada masa-masa terakhir ini orang bersedia atau rela untuk ditegur, dinasihati oleh firman Tuhan. Bahkan sebaliknya, mereka akan melawan firman. Penguasaan diri, artinya menyangkal kehendak diri sendiri. Tunduk kepada kehendak firman. Bukan melakukan kehendak diri sendiri, tapi kehendaknya. Nah, saudara, buah roh ini tidak bisa dilawan oleh namanya hukum dosa. Ya. Karena itu orang yang mau hidup dalam roh dan dipimpin oleh Roh Kudus, hukum dosa atau hukum maut yang ada di dalam daging kita itu tidak bisa termanifestasi. Karena hidup kita dikendalikan oleh hukum yang lebih tinggi dan lebih berkuasa daripada hukum roh itu. Nah, karena itu maka pastikan kita percaya kepada pemberitaan Injil, percaya akan Yesus Kristus Tuhan kita, percaya kepada segala rencana dan kehendaknya, dan mentaati apapun yang dikehendakinya. Yang terakhir, saudaraku, bagaimana memulai kita dipimpin oleh roh? Galatia 5 ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jadi iman itu dioperasikan atau ditenagai oleh kasih. Kasih itu apa? Melakukan firman, melakukan kehendaknya. Jadi inilah permulaan seseorang akan dipimpin Roh Kudus bila dia itu menghendaki atau dia melakukan firman Tuhan. Hanya karena dia mau menghendaki itulah maka Roh Kudus mau memimpin hidup kita. Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati atau tidak berbuah. Demikianlah saudaraku, Bina Iman kali ini semoga menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin.